Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Cak Blangkon, anak-anakku sekalian. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dalam limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita semuanya tetap bahagia, tetap ceria. Pada pertemuan kali ini, Cak Blangkon ingin menceritakan sedikit tentang detik-detik wafatnya ibunda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sejak umur 3 bulan dalam kandungan, ayahanda beliau yang bernama Sayyid Abdullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terlahir dalam keadaan yatim. Singkat cerita, ketika beliau berumur 6 tahun, ibu beliau Siti Aminah ingin mengajak Muhammad kecil pergi ke Madinah yang pada waktu itu masih bernama Yasrib, dengan tujuan diantaranya adalah satu, untuk mengunjungi kerabat-kerabat ayahanda beliau yang memang ada di Yasrib. Yang kedua, ibunda beliau Siti Aminah ingin mengajak Muhammad kecil untuk berziarah kepada makam ayahandanya. Singkat cerita, tibalah waktu untuk berangkat. Ibunda beliau Siti Aminah berangkat bersama Muhammad kecil dan juga disertai dan juga mengajak pembantu beliau yaitu Ummu Aiman. Berangkatlah bertiga ke sana. Seperti yang kita tahu bahwa transportasi di zaman itu jangan dibayangkan sebagaimana hari ini. Dulu semuanya masih sulit. Sedangkan jarak antara kota Makkah dan kota Madinah itu ya kurang lebih hampir atau mungkin lebih dari 500 km. Nah, setelah sesampainya di sana, setelah beliau bertiga mengunjungi, bersilaturahim kepada keluarga-keluarga dari kerabat ayah beliau, dan juga mengunjungi berziarah kepada makam ayahanda beliau yang ada di Yasrib. Kira-kira beliau di sana sekitar mungkin 1 bulan. Ya. Setelah dirasa cukup, akhirnya beliau bertiga pulang, ingin kembali ke kota Makkah. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan antara kota Makkah dan kota Madinah, yaitu di tengah-tengah itu ada sebuah desa yang bernama Abuwa. Ibunda beliau, ibunda Muhammad kecil ini tadi sakit, terus kemudian wafat. Setelah wafat, ya yang pasti Muhammad kecil sangat sedih sekali karena ibunda beliau adalah orang yang sangat-sangat mencintai beliau. Akhirnya setelah semuanya selesai, Ummu Aiman dan Muhammad kecil meneruskan perjalanan pulang ke kota Makkah. Dan akhirnya Ummu Aiman menyerahkan Muhammad kecil kepada kakek beliau yaitu bernama Abdul Muthalib. Muhammad kecil juga bersyukur sekali karena kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah termasuk orang yang sangat-sangat cinta kepada beliau. Akhirnya beliau dirawat, dibesarkan oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Nah, inilah sejarah singkat tentang
detik meninggalnya atau wafatnya ibunda tercinta dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aminah. Dari kisah yang sekelumit ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah adalah zat yang maha mendesain semuanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang Muhammad sengaja dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memimpin umat seluruh dunia. Muhammad juga sengaja dipersiapkan untuk menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Oleh karena itu beliau mendapat gemblengan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, digembleng jiwanya. Mulai dari beliau masih dalam kandungan, beliau masih dalam keadaan masih bayi, beliau masih dalam keadaan masih di bawah umur 7 tahun atau balita dan sebagainya. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala adalah supaya Muhammad bukan menjadi orang yang cengeng, bukan menjadi anak yang cengeng sebagaimana anak-anak seusia pada waktu itu, akan tetapi dengan usia yang sama dengan anak-anak pada zaman itu, tapi Muhammad kecil sudah mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai jiwa yang kokoh karena ujian-ujian yang bertubi-tubi. Termasuk beliau juga masih berumur sangat remaja. Beliau pun juga sudah mencari uang sendiri, sudah berdagang sendiri. Ini nanti kita kisahkan di pertemuan yang akan datang. Dari sini kami rasa cukup. Mudah-mudahan sekelumit kisah tentang Rasulullah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya. Kita semua harus mempunyai jiwa yang kokoh, jiwa yang tegar dalam menghadapi semua cobaan. Supaya apa? Supaya kita kelak menjadi orang-orang yang gagah, menjadi orang-orang yang kokoh, menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi kerasnya dalam kehidupan ini. Cak Blangkon mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf dan selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.